Saya langsung aja. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang upload file dan reporting. Suara saya kedengaran jelas nggak? Masuk, Bu, masuk. Oke, dari materi minggu lalu, apa ada yang kesulitan? Soalnya minggu lalu kan nggak saya adakan pertemuan ya. Gimana? Minggu lalu bisa apa ada yang waktu membuat CRUD user, apakah ada kesulitan? Halo, sudah bisa semua? Kemana semua ini? Hayo. Oke ya, jadi mungkin minggu lalu ada beberapa itu sempat tanya ke saya kalau ada error waktu bikin create data. Nah, itu ternyata memang ada hal yang masih kurang saya tambahkan. Jadi kemarin waktu migration ya, waktu bikin migration itu rules-nya tidak di-set default-nya apa. Jadi agar nggak error itu bisa di-set default-nya adalah nullable seperti ini. Jadi nanti dia kalau tidak ada isinya tetap bisa jalan karena dianggap null. Nah, kalau sudah kadung ya, sudah migration-nya udah kadung, udah nggak nambah seperti ini, nanti di phpMyAdmin bisa kalian centang yang tanda null itu. Jadi ketika kalian centang yang null itu, otomatis dia dianggap sebagai nullable. Ya, itu sedikit preview yang minggu lalu. Insya Allah kalau sudah bisa CRUD-nya, di minggu lalu sudah nggak banyak ini sih ya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai upload file dan reporting. Ya, jadi ada dua bagian. Yang pertama adalah upload file, yang kedua adalah reporting. Upload file itu contohnya apa aja yang pernah kalian lakukan? Ada yang bisa ngasih contoh? Apa tidur semua ini? Ayo. Saiful. Iya, Bu. Apa contohnya upload file itu waktu ngapain? Di website yang pernah kamu lakukan? Di website itu ya Google Drive, Facebook seperti itu, Bu. Oh iya. Oke. Yang lain? Firman. Seperti mengumpulkan tugas ini, Bu. Oh iya, di LMS mengumpulkan tugas. Ya, betul ya. Jadi kayak tadi kata saya itu di Google Drive itu ada upload, itu juga bisa menambahkan file gitu ya, dianggap sebagai upload file. Kemudian di LMS mengumpulkan tugas, itu juga upload file. Jadi apa sih yang dilakukan di upload file? Jadi waktu kita melakukan upload file ya, file yang ada di lokal komputer kita itu nanti akan tercopy ke server ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalkan tadi Google Drive sebenarnya kan filenya ada di komputer, tapi setelah diupload nanti filenya juga bisa diakses di cloud gitu ya, di server. Kemudian LMS juga gitu. Jadi kalian kumpulkan, saya juga tetap bisa akses karena memang dia sudah diletakkan di server. Jadi tujuannya upload file itu seperti itu. Nah, kalau misalkan kita apa namanya pakai Laravel ya berarti nanti disimpan di foldernya Laravel, folder projectnya Laravel. Yang nanti bentuk dari servernya adalah server punya Laravel ya yang pakai PHP Artisan Serve itu. Jadi materi hari ini tuh nggak banyak sebenarnya. Mungkin kalian bisa ngerjakan cepet ini. Jadi yang pertama harus kita lakukan, ini kita nanti akan memodifikasi bagian artikel ya. Karena kemarin artikel kan, kalau kalian ingat itu inputnya untuk gambar itu masih teks ya. Jadi nanti waktu kita masukkan gambar, itu yang kemarin kan mungkin kita ngetik dulu ya, belum di buat upload, jadi nanti bisa langsung memilih gambar apa yang akan kita masukkan ke artikel tersebut. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah add article blade PHP itu nanti kalian edit bagian mananya type-nya ya. Yang kemarin tipenya itu adalah teks, jadi diganti di sini menjadi file. Nah, ini harus dilakukan ya. Jadi harus jadi file. Kalau sudah jadi file, jangan lupa di formnya, kalau kita ada hubungannya sama file upload, selalu ditambahkan
NC type multipart form data ya. Ini ketentuan dari sananya ya. Udah dari PHP-nya, dari HTML-nya. Jadi kalau misalkan ada bentuknya file, itu harus selalu nambahkan ini. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti kan kita masukkan data ya. Data itu kan nanti akan diproses ya. Kita memberikan input, nanti pasti yang memproses adalah controller. Oleh karena itu, bagian controllernya nanti juga harus dimodifikasi. Nah, di bagian controller nanti akan dimodifikasi. Yang kemarin awalnya image-nya itu adalah hanya tulisan, sehingga kita langsung bisa ngambil dari isiannya. Nah, sekarang selain ngambil tulisan atau URL-nya ya, kalau dulu kan cuma URL image gitu ya. Sekarang selain ngambil URL-nya, kita juga menyimpan file gambarnya juga. Ya, jadi ada dua yang disimpan selain tulisannya atau URL-nya juga gambarnya yang asli, filenya yang asli. Jadi ini caranya nanti ya untuk ngecek apakah memang ada isian atau request-nya itu sudah terisi di bagian gambar. Kalau memang ada, nanti akan kita store ini ya, store, disimpan ya. Disimpan di folder yang namanya image. Kalau kalian nggak punya folder ini, nanti otomatis akan dibuatkan oleh Laravel kayak gitu. Nah, jadinya nanti ketika kita mengupload file, otomatis karena kita pakai store ya, nanti akan disimpan di folder storage ini. Karena kita tadi bikin nama image ya, berarti nanti akan dibuatkan folder image. Jadi di sini adalah file gambar yang saya upload. Seperti itu. Nah, kalau kalian lihat tadi, nama file gambar saya itu kok susah sekali dibaca. Nah, sebenarnya nama file saya itu bukan ini, tetapi nama Laravel itu dia dikodekan, ya, dikodekan sehingga file yang kita upload nanti akan dinamakan dengan nama tertentu, random string. Seperti itu. Jadi nanti akan dinamakan dengan nama tertentu, terserah Laravelnya. Yang akan disimpan di store tadi. Oke, sampai sini bisa dibayangkan? Halo? Halo, halo. Evria? Ada ini. Santi? Bisa, Bu. Ya, ada ya. Kok lemes semua ini ya? Oke, jadi kalau misalkan sudah seperti itu, kemudian nanti ternyata masalahnya adalah ketika kita menyimpan file di storage tadi ya, di folder storage yang ada di mana tadi? Mana ya? Ini ya. Kita menyimpan file yang ada di sini, ternyata kita nggak bisa langsung akses, bisa langsung mengakses yang ada di dalamnya sini. Oleh karena itu, agar kita bisa mengakses, kita harus melakukan mirroring namanya. Bisa membayangkan mirroring ya. Jadi ada tempat juga, ada folder juga ya yang sama persis isinya dengan folder tersebut. Jadi nanti ada folder yang letaknya di public ya, yang sama persis dengan folder yang ada di storage. Kayak gitu. Jadi nanti di sini ya akan ada folder juga public yang sama persis sama kayak di storage image, kemudian nama filenya juga sama. Kenapa sih kok nggak langsung nyimpan saja di public ya? Karena memang lebih amannya Laravel kan mengutamakan keamanan. Jadi lebih amannya memang harus disimpan di bagian storage. Ya, karena kenapa pertanyaan kedua, kenapa kok di mirror-nya kok di bagian public? Karena hanya file yang ada di public lah yang bisa kita akses. Jadi file yang di tempat lain itu aksesnya
agak susah gitu ya. Makanya kayak CSS, kemudian JS itu semua ditaruh di public. Karena memang public itu tempat yang disediakan agar kita bisa mengakses file yang ada di Project Laravel. Jadi nanti kalian bisa menjalankan PHP Artisan Storage Link. Sehingga nanti semua folder yang ada di storage, baik folder maupun isi filenya akan di-mirror ya atau dikopikan sama persis di bagian public. Sampai sini bingung? Mungkin nanti agak bingung ya kalian ya, karena belum nyoba. Jadi nanti silahkan dicoba untuk lebih memahami. Oke, selanjutnya tadi kan hanya tambah ya. Kita mengubah yang bagian tambah saja. Selain mengubah bagian tambah, kita juga ada CRUD ya, berarti ada bagian update atau mengedit file. Jadi nanti kita juga mengubah yang bagian update-nya. Sama seperti yang tadi ya. Oh ya, di sini mau ditampilkan juga biar tahu sekarang gambarnya yang mana, bisa kalian tambahkan seperti ini ya. Pakai tag HTML biasa, IMG, SRC gitu kan. Kemudian di sini adalah aset seperti ini. Jadi aset ini masih ingat digunakan untuk apa? Masih ingat? Halo? Ada yang masih ingat? Penina? Kemana semua ini ya? Jadi aset itu digunakan untuk mengakses file yang ada di folder public tadi. Jadi pakai aset seperti ini. Oke. Kemudian nanti di bagian editnya juga sama seperti yang tadi ya. Kalian ganti type-nya yang awalnya teks menjadi file. Dan jangan lupa untuk form action, artikel, dan lain-lain ini belakangnya ditambahkan enc type multipart form data. Kalau sudah selesai, bagian controllernya juga diubah ya, function yang update-nya. Nah, nanti bisa kalian coba seperti ini. Ini ngambil yang bagian lain ya, title sama konten. Kemudian ini ngecek image-nya ya. Kalau memang sudah ada ya kan, kalau diedit kan biasanya memang sudah pernah ditambahkan. Jadi nanti ketika sudah pernah ditambahkan, gambar yang sebelumnya kita tambahkan itu akan dihapus dan digantikan dengan gambar yang baru. Ini menambah-tambah gambar barunya ya. Yang sini adalah untuk menghapus gambar yang lama. Kemudian untuk menyimpannya pakai save seperti ini. Dan sudah selesai hanya seperti itu. Oke, jadi ini, oh ya, saya lihatkan sedikit ya. Cukup jelas? Apa suara saya bisa didengar? Halo? Ya, Bu. Bisa ya? Ternyata bisa. Oke. Jadi, oh ya, kenapa ini? Lama sekali ya. Kayak gitu ya. Sebentar, sambil nunggu ini, oke saya lanjutkan dulu untuk reporting. Jadi, selain upload file, biasanya salah satu fitur yang paling penting juga adalah kita bisa meng-generate file yang ada dari database itu ke dalam bentuk PDF untuk dijadikan laporan. Jadi, sama halnya dengan di project PHP yang lain ya. Di Laravel kita juga bisa pakai DOM PDF ya. Jadi DOM PDF itu kayak library gitu kan, library untuk membuat PDF yang disediakan oleh PHP. Jadi Laravel juga tidak membuat library baru, tapi dia juga mengadopsi dari DOM PDF yang sudah ada. Sehingga nanti pertama kali kalau kalian mau membuat PDF ya, kita harus menginstal library-nya dulu, library DOM PDF. Untuk Laravel, silahkan langsung diketik ini ya. Jadi nanti di sini langsung tulis Composer, require Berry VDH ini. Kemudian nanti akan terinstall. Kalau sudah, buka config app-nya dan tambahkan ya. Ini ditambahkan seperti ini di bagian provider dan alias. Jadi nanti kan config app itu panjang gitu ya. Kalau kalian kesulitan mencari, langsung aja di search bagian provider dan
alias. Oke, kalau sudah, kemudian kita juga butuh membuat routingnya ya untuk mengakses, untuk bisa mencetak. Jadi buatkan dulu routingnya di sini, dan kemudian kita buatkan juga apa ini, functionnya ya, functionnya. Jadi functionnya ini untuk mencetak data artikel ya. Jadi taruh aja di artikel controller. Buat function baru seperti ini. Pertama yang ini kita ambil semua datanya, jadi nanti silakan kalian sesuaikan. Kalau mau ngambil data yang semua yang seperti ini, kalau mau ngambil salah satu saja data, berarti nanti fungsinya disesuaikan juga ya. Mungkin ada parameter ID, dan artikelnya ini pakai ORM-nya pakai yang fine, dan sebagainya. Kemudian ini untuk ngambil, untuk membuat ininya ya, PDF-nya. Jadi untuk membuat PDF, kita itu nge-load suatu view yang namanya artikel PDF. Sehingga nanti ketika kalian ingin membuat PDF, kalian juga harus membuat satu halaman HTML ya, blade.php, yang isinya itu adalah halaman yang nanti akan kalian buat PDF-nya. Jadi nggak mungkin bisa langsung jadi gitu kan. Jadi dibuatkan dulu view-nya, ya nanti view itulah yang akan di-generate menjadi PDF. Ketika view-nya kalian kasih CSS, kalian kasih apa namanya, bootstrap, sudah ditata dengan bagus. Jadi nanti pasti otomatis hasil PDF kalian juga akan sama persis seperti file Blade tersebut. Kayak gitu. Oke, kemudian nanti jangan lupa tambahkan use PDF di controllernya ya. Dan buat tombol juga, karena kalau nggak ada tombol cetaknya, gimana bisa jalan ya kan functionnya, rootnya. Jadi buatkan tombol juga. Kalau sudah, kemudian nanti buatkan ini ya, yang tadi saya bilang blade-nya, yang tampilannya akan sama persis dengan PDF yang akan kita buat. Sudah, jadi cuma seperti itu saja. Oke, saya ini dulu ya. Jadi harusnya ya, kalau kemarin kalian sudah mengikuti yang minggu lalu, harusnya bagian admin saja ya yang bisa melakukan editing data. Oh iya, saya lupa belum mengaktifkan SAM. Oh, SAM-nya belum nyala, MySQL-nya oke. Bentar, laptopnya agak lemot. Sampai sini ada yang masih bingung atau semakin bingung setelah melihat penjelasan tadi? Butuh nyoba ya kayaknya ya. Gimana? Halo? Masih ada kan ini orangnya? Halo? Bu, mau nanya, Bu. Iya, ya, silahkan. Nanti ini video pembelajarannya ada kan, Bu? Ya, ini saya ini lagi record, jadi nanti akan ada. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke. Oke ya. Oke, jadi ini maaf saya tadi belum menyalakan ini. Oke, jadi nanti akan seperti ini ya, karena yang bisa mengelola kan admin, mengelola data. Jadi nanti akan masuk seperti ini ke dalam role admin. Kemudian untuk upload file ya, di sini nanti waktu tambah data, kalau yang kemarin di sini nggak keluar seperti ini ya, berarti kalian tambahkan bentuknya agar bisa seperti ini. Misalkan ini. Oke. Misalkan saya tambahkan gambar seperti ini. Nah, nanti akan bertambahkan di sini. Nah, ketika bertambah, kalian bisa cek ya yang ada di
folder storage ini juga akan bertambah. Kalau saya tadi ada 2 ya awalnya, ini jadi ada 3 di sini. Selain itu di bagian public juga akan di mirror. Oh ya, ini yang public ya. Nah, di sini juga ada 3, jadi otomatis langsung tersimpan di project Laravel-nya. Oke, itu tadi untuk tambah, kemudian untuk edit seperti ini. Nah, tadi saya sudah saya juga menampilkan hasil gambar yang lama. Jadi ini ya, contohnya ini gambar yang tadi sudah saya tambahkan. Kemudian mau saya edit pakai gambar yang lain. Oke, kita coba ubah data. Nah, ini memang saya belum buat tombol untuk view data ya. Jadi kalian bisa juga menambahkan selain edit, hapus, bisa juga nambahkan view yang khusus untuk view data. Nah, akan berubah seperti ini. Jadi gambarnya yang ada di sini juga nanti ada 3 seperti ini ya. Yang tadi yang sudah saya upload tadi akan dihapus oleh Laravel dan digantikan dengan gambar yang terbaru ini. Jadi gitu caranya Laravel. Dia ngecek dulu kalau memang gambarnya mau diganti, berarti gambar yang lama akan dihapus. Ini saya belum ngasih back ya, kalian kasih aja. Seperti itu. Nah, ini untuk cetak PDF-nya, jadi terserah kalian nanti mau bikin halaman baru atau mau bikin tombol seperti ini, boleh. Terserah. Kemudian ini untuk cetak PDF-nya. Jadi emang agak lama ya prosesnya cetak PDF ini. Nah, ini saya tadi pakai artikel all, sehingga dia akan menggenerate semua data yang ada di database. Ini gambarnya belum saya tampilkan ya, masih berupa URL, jadi kalian bisa modifikasi juga nanti di job sheet-nya, agar yang tampil di sini adalah beneran gambarnya, bukan hanya URL seperti ini. Bisa ditambahkan juga yang saya bilang tadi, CSS, bootstrap-nya, atau HTML-nya dibuat yang bentuk tabel dan lain-lain itu bisa. Jadi nanti di bagian HTML plate-nya ya tadi kita membuat plate yang namanya cetak. Bentar, mana ya di sini ya? Resource. Nah, di sini ada file plate yang namanya ini ya namanya artikel PDF. Jadi artikel PDF ini adalah sama persis nanti yang akan tampil di PDF yang kita keluarkan di sini. Seperti itu. Jadi semakin bagus kalian membuat di sini ya, akan semakin bagus juga hasil laporan kalian. Nah, di sini tadi ada dari kelas lain ya, yang katanya beberapa itu kalau mau generate PDF itu waktunya sangat lama, sampai keluar error timeout. Ketika kalian mengalami hal seperti itu, ya biar nggak timeout, nanti jalankannya jangan pakai PHP MyAdmin gini ya. Jalankannya pakai Apache aja. Jadi kalian harus meletakkan folder kalian di XAMPP htdocs. Jadi seperti kita mengeluarkan apa namanya? Yang biasa gitu ya, localhost / nama foldernya seperti itu. Kalau memang kesulitan pakai PHP Artisan Serve. Tapi kalau pakai PHP Artisan Serve nggak ada masalah, berarti kalian nggak usah pakai meletakkan folder kalian di XAMPP htdocs. Gitu ya.